Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kita sore ini ngobrol yang santai-santai aja, tapi lumayan lumayan seru. Kalau istilah anggota dewan yang sudah berpulang mendiang Sultan Batu Gana, ini barang ngeri-ngeri sedap. Berawal dari pengakuan seorang anggota dewan yang cantik jelita, mantan artis mahal ya, waktu itu disebut diva, namanya Krisdayanti. Saya nggak tahu bagaimana caranya Akbar Faisal dalam channelnya, dalam diskusinya itu dia bisa memaksa tanda kutip Krisdayanti untuk belak-belakan, buka-bukaan. Mohon maaf, buka-bukaan di sini tidak diterjemahkan terkait aurat ya, tapi bukan cerita bagaimana koceknya diisi oleh berbagai uang dengan judul macam-macam oleh negara, oleh APBN, oleh rakyat Indonesia. Nggak usah panjang lebar, kita nonton saja sama-sama ya. Ini videonya lumayan dahsyat, seru sekali, dan inilah rezeki anggota dewan kita dari APBN. Ya, nih ya, sebentar sekali. Ini. Ini dia. Alah, malah hilang. Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah. Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Saya akan tergetar hati saya kalau saya nggak menyampaikan tugas-tugas saya untuk nilai-nilai kemasyarakatan. Dana aspirasi tadi 150 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, pun dapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Angka itu sangat besar. Ya apalagi Pak, udah sangat simpel. Kita tuh nggak, udah deh yang namanya sembako dan lain-lain lah itu udah. Betul. Udah ibaratnya kita harus kucurkan seperti air. Iya, saya rasa iya. Karena bentuk kehadiran kita sebagai anggota tuh memang dibutuhkan. Iya. Ya setiap saat, sebetulnya bukan saat-saat seperti ini. Setiap saat orang anggarannya ada, kehadiran kita harus ada di masyarakat. Saudara, gimana? Seru ya? Setiap tanggal 1 dapat 16 juta gaji pokok anggota dewan di Senayan. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 5 tadi dapat 59 juta setiap tanggal 5. Jadi anggota dewan gajian 2 kali saudara dalam sebulan. Yang pertama 16 juta, yang kedua 59 juta hanya dalam selisih waktu 4 hari. Jadi total setiap bulan anggota dewan dapat 75 juta rupiah. Wow, dahsyat nggak? Selain itu dia dapat juga dana aspirasi tadi yang 450 juta setiap kunjungan ya, reses itu ya. 45 juta kali 5
berarti 2.250.000.000. Dahsyat. Lalu ada dana apa yang 140 juta dapat 8 kali tadi. 8 kali 140, 800 tambah 320. 1.120.000.000. 1.120 tambah 2 juta 250 3 juta 3.370 juta tambah 75 juta. Jadi orang ini hampir mendapat 3,4 miliar. 3,5 miliar. 3,5 miliar ya. Tunggu. Jadi repot kita ngurusinnya. 1 tambah 2, 3 tambah 320 tambah 250, 7, 4. Ya udah gitu. Bos, dahsyat bos. Dahsyat ini. Anggota dewan dahsyat sekali. Pantesan. Cuman ini belak-belakan Krisdayanti ternyata membuat gerah sebagian koleganya. Ini ya. Dia dipanggil bro, dipanggil sama ketua fraksi PDIP di DPR ya. Siapa namanya? Yang manggil namanya Utut Adianto. Dimuat banyak media antara lain oleh Tempo.co ya. Fraksi PDIP panggil Krisdayanti setelah blak-blakan gaji anggota DPR. Ya, ini dia. Oh, mana sih? Wah, kenapa hilang? Wah, parah nih. Mana sih nih? Sorry bro, masalah teknisnya aki-aki ini kan kadang masalah yang menjadi masalah. Mana nih dia? Fraksi PDIP panggil Krisdayanti setelah blak-blakan gaji anggota DPR. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini dia. Ampun deh. Ya. Ini dia. Fraksi PDIP panggil Krisdayanti setelah blak-blakan gaji anggota DPR. Kabarnya Krisdayanti di ruang sidang tampaknya nih ya, duduk di meja ya. Saya bacain aja. Fraksi PDIP DPR memanggil kadernya Krisdayanti atas pernyataan ihwal gaji anggota DPR. Krisdayanti diminta untuk menemui ketua fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Utut Adianto ini jangan lupa ya, dia Grandmaster loh, mantan jagoan catur dunia ya, Grandmaster ya. Dan sekretaris fraksi PD Perjuangan DPR Bambang Wuryanto. Diundang ketua dan sekretaris fraksi untuk diskusi terkait pernyataan yang viral dan dianggap publik menyudutkan DPR, kata Utut kepada Tempo 16 September. Jadi Utut menyebutnya diundang. Ya. Kita menerjemahkannya dipanggil. Utut menyebutnya diskusi. Kita menyebutnya diadili. Kris, lu kenapa? Sih panggilannya apa ya? Kris ya. Yanti ya, Yanti kali ya. Yanti, kenapa sih lu ngomong-ngomong begitu? Jadi kan ketahuan kocak kita oleh publik dan seterusnya dan sebagainya. Sebelumnya Krisdayanti belak-belakan bicara soal besaran gaji anggota DPR. Lewat kanal YouTube Akbar Faisal, politikus berlatar penyanyi kondang ini mengaku menerima gaji di awal bulan 16 juta. Awal bulan bro, tanggal 1. Jadi ketika sebanyak sekali perusahaan memangkas gaji karyawannya karena pandemi, ketika banyak kafe, restoran, warung tutup dan mem-PHK atau paling tidak merumahkan karyawan-karyawannya, ketika perusahaan-perusahaan sebagainya mampu terus bertahan sebisa-bisanya terpaksa memundurkan gajian karyawan-karyawannya, anggota dewan mau tidur, mau belanja, mau ngoceh, mau bunyi, mau mengkritik, mau menjilat pemerintah, pokoknya tiap tanggal 1 dapat gaji 16 juta. Nggak mundur. Nggak mundur. Terserah dewan, anggota dewannya mau tidur aja boleh, mau belanja-belanja boleh, shopping-shopping boleh, mau mengkritik penguasa boleh, mau menjilat-jilat penguasa boleh juga. Pokoknya setiap tanggal 1 mereka gajian 19 juta ya, 14 juta, 16 juta. Dasar. Sementara sebagian besar rakyat yang mereka wakili itu penentang-panting babak belur. Anda masih ingat di Tasikmalaya tukang bubur melayani pembelinya 4 mangkok, baru 4 mangkok datang Satgas Covid gitu.
Aduh, dan diadili kena denda 5 juta rupiah. Bubur bro, bubur di Tasikmalaya kira-kira semangkoknya berapa ya? Semangkok bubur ayam di Tasikmalaya mungkin sekitar 3.600.000 kali. Enggak, saya coba mau bilang berapa sih tukang bubur satu mangkok? Mungkin 10.000. Top-topnya 15.000. Saya nggak yakin dia bisa jual bubur ayam 15.000 di Tasikmalaya. Kecuali di hotel bintang 5 mungkin bisa 150.000 dan sebagainya. Tapi kalau tukang bubur kaki 5 di Tasikmalaya paling 10.000. 4 mangkok 40.000 bro. Lalu dengan dalih kopat kopit, negara menjatuhkan sanksi denda 5 juta. Hari itu sampai hari ini saya nggak mendengar, kuping saya nih yang nggak beres ini, saya nggak mendengar satu saja mulut anggota dewan yang bunyi membela rakyat yang kena denda 5 juta tadi. Saya nggak dengar. Mungkin ada, sekali lagi saya selalu katakan saya mungkin ada, mungkin saya kelewat, tapi saya nggak dengar. Gila nggak? Oke, lanjut lagi tanggal 1 ya, awal bulan 16 juta. Ia juga mengaku menerima tunjangan sebesar 59 juta yang diterima 5 hari setelah mendapat gaji pokok. 16 juta tanggal 1, tanggal 5 dapat 59 juta, jadi 75 juta rupiah. Selain itu Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi 450 juta yang diterima 5 kali. 5 kali 450 juta sama dengan 2.250 juta untuk dana aspirasi. Ada pula dana kunjungan daerah Kundapil ya. Kundapil tadi saya dengar Akbar menyingkat begitu. Dia paham karena dia juga pernah jadi anggota dewan ya. Entah angkanya waktu dia zaman itu berbeda. Kundapil atau dana reses sebesar 140 juta yang diterima 8 kali. 8 kali 140 juta sama dengan 1.320 juta. 1 miliar tambah 320 juta, 1 miliar 320 juta tambah 2 juta 250 berarti ada 3 miliar 590 juta tambah 75 juta. Wow, hampir 3,7 miliar 1 tahun, dan itu sah resmi karena ditentukan oleh peraturan. Entah apa nama peraturannya saya nggak ngerti, entah SK Ketua DPR, entah SK Menteri Keuangan, entah apapun saya nggak ngerti, tapi itu sah, bukan korupsi, bukan ngentit uang rakyat. Dia gaya kan 3,7 miliar bro, Masya Allah. Anda bisa bayangkan nggak gaji mereka dahsyatnya itu dibayar dari keringat rakyat, dari babak belurnya rakyat yang bertahan hidup. Wah, lu sok tahu lu kapan lu bayar. Ada aja ngomong gitu tuh. Bos, saya mau kasih tahu, mereka semua anggota dewan, eksekutif, di yudikatif semua, mau polisi, mau tentara, mau menteri, mau presiden, semuanya dibayar dengan uang rakyat bro. Masya Allah, jangan blow-on amat, kenapa sih ya? Jangan blow-on amat gitu loh. Jangan naik banget gitu loh. Bayar uang rakyat. APBN itu uang kita bos. Uang pajak kita. Alah, lu bayar pajak setahun sekali aja PBB misalnya. Lu bayar pajak setahun sekali. Misalnya kalau punya motor bayar STNK. Lu bayar pajak setahun sekali untuk mobil. Misalnya kalau punya mobil. Nah ini pemahaman gini yang mohon maaf keliru bro, keliru. Sebagai rakyat kita membayar pajak hampir setiap hari. Kita bukan cuma bayar PBB doang, bukan cuma bayar STNK mobil motor setiap tahun doang, bukan. Lo jadi ikutan ngapain Aldo. Kita belanja garam, belanja kedelai, belanja apapun di pasar itu sudah ada unsur pajaknya. Beli gula, beli beras ada unsur pajaknya. Itu kita yang bayar, pengusaha yang bayar, tapi kan dibebankan kepada kita. Belum lagi kalau jelas-jelas kita makan di warung-warung yang ada ada istilahnya tuh franchise, merek-merek terkenal tuh, itu jelas-jelas ada pajak apa sih, PPN ya 10% dan sebagainya.
Jadi apapun yang kita lakukan, beli bensin, beli premium, beli pertalite, premium maksudnya enggak ya, enggak ada ya. Beli pertalite, pertamax, itu ada pajak yang kita bayar, bos. Itu semua dikumpulkan, jadi bertriliun-triliun, beratus, beribu triliun masuk APBN, digunakan untuk menggerakkan termasuk membayar para birokrat kita, pejabat kita. Nah, kisah belak-belakannya si Krisdayanti ini jadi problem ternyata, dan membuat mereka tidak nyaman. Dan Krisdayanti dipanggil khusus walaupun istilahnya untuk diskusi, tapi itu menurut saya diadili. Kenapa sih nggak boleh? Mungkin Krisdayanti orangnya lugu, mungkin ya, saya nggak tahu, lugu, sehingga pertanyaan-pertanyaan akbar dia merasa nggak masalah kalau gue jawab, toh gue mengatakan apa adanya, toh uang itu memang gue terima gitu. Tapi buat anggota dewan yang lain, terutama khususnya dari PDIP, itu menjadi persoalan. Dengan begitu orang rakyat akan tahu bahwa gila, selama ini gue bayar mereka tinggi sekali, gede sekali, tapi hampir tidak ada keberpihakan anggota dewan kepada rakyat. Hampir tidak ada. Kalau saya bilang tidak ada, belas salah juga khawatirnya. Anda mau rincian dari saya tentang mereka tidak punya kepedulian dan empati kepada kita. Bayangkan bagaimana mereka bisa disebut peduli dan empati kepada kita kalau mereka diam-diam dengan penguasa kita, dengan eksekutif kita, membuat undang-undang omnibus law, undang-undang cilaka, yang membuat para buruh banyak yang cilaka, kan begitu kan? Aduh, ini bagaimana disebut mereka berpihak kepada rakyat kalau undang-undang, produk yang hukum yang mereka buat justru menciderai keadilan, rasa keadilan buat rakyat. Bagaimana mau disebut mereka berpihak pada rakyat kalau mereka bersama penguasa menggolkan undang-undang minerba yang menguras sumber daya alam kita secara sangat ugal-ugalan? Bagaimana mereka bisa disebut berpihak pada rakyat kalau mereka anggota dewan dengan penguasa, dengan pemerintah, dengan presiden memperlemah KPK dengan melakukan revisi undang-undangnya? Orang mengatakan KPK di apa istilahnya? Dilemahkan. Tapi senior saya Abdullah Mahwa yang pernah 8 tahun di KPK sebagai penasehat, jadi bukan dilemahkan KPK. KPK disakratul mautkan oleh pemerintah dan DPR. Anda mau bilang apa? 3,7 miliar uang kita dirogoh dari kantong kita Indonesia untuk dibagi-bagi anggota dewan. Itu pendapatan sah mereka, legal mereka, karena dilindungi oleh peraturan hukum, undang-undang dan sebagainya. Saya nggak tahu apa namanya bentuk dasar hukumnya. Belum yang maling, yang tipu-tipu, yang segala macam, main proyek, segala macam, ngeri sekali. Itu menyebabkan, lucu juga, PDIP paling belangsatan segera memanggil kadernya untuk diajak diskusi, kata Utut. Kalau menurut saya untuk diadili. Saya nggak habis kata-kata, nggak bingung mau ngomong apa lagi, karena memang ternyata dahsyat sekali perampokan uang rakyat untuk para pejabat dan DPR dengan kinerja yang nyaris nol. Bukan cuma nyaris nol, dengan kinerja yang justru membuat susah rakyat. Berkali-kali kita melakukan aksi demo, boro-boro ditemui. Beda waktu mereka dulu butuh suara kita, datang belusuan keluar masuk kampung, bagi-bagi sembako, nyebar uang dan sebagainya. Tapi begitu kepilih, begitu kita bermaksud mengadukan hasil kita, boro-boro ditemui, pagar ditutup rapat, di depan dipasang yang namanya polisi, brimob dan sebagainya untuk menggebah sekaligus memukuli demonstran yang dianggap melakukan provokasi atau aksi ricuh, walaupun nyaris tidak ada ricuh lagi sekarang ini. Mau kemana kita mengadu? Mengadu kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala? Yes, iya. Tapi ada tapinya, kata Adi Mas Ardi. Jangan dikit-dikit ngadu sama Tuhan. Bahwa mengadu kepada Tuhan itu ya harus iya, tapi ada tapinya. Harus juga disertai dengan upaya kita, upaya rakyat, gitu. Harus berupaya dulu, baru
serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya sudah berbuat. Ya Allah, saya sudah kritik. Ya Allah, saya sudah demonstrasi. Ya Allah, saya sudah ditangkap polisi. Ya Allah, saya sudah digebuki polisi. Ya Allah, saya sudah dipenjara, ditahan dan sebagainya. Sekarang terserah Engkau ya Allah. Begitu kata Adi Masardi. Saya pikir-pikir benar juga ini Adi Masardi. Jadi Mbak Kade, Mbak Yanti, terima kasih atas informasinya. Kami rakyat menjadi tahu bahwa betapa kalian anggota dewan yang katanya terhormat itu. Ngomong-ngomong soal terhormat, sedikit ya. Ingat nggak Arteria Dahlan, anggota politisi muda dari PDP itu pernah protes kepada salah seorang menteri yang menjadi mitra kerja rakernya itu karena Arteria merasa menteri itu berkali-kali menyebutnya tanpa disertai anggota dewan yang terhormat. Tanpa disertai ucapan anggota dewan yang terhormat. Anda bisa bayangkan ada orang seperti itu, itulah anggota dewan dari PDIP. Begitu dulu ya. Setelah Anda tahu bagaimana 3,7 miliar setiap anggota dewan yang berapa? 560 ya. Mendapat gaji seperti dari kita, rasanya wajar dong kalau kita minta mereka bekerja untuk kita. Wajar dong kalau kita panggil tukang di rumah, tolong beresin itu kamar mandi mampet, kita panggil tukang, lalu tukang nggak ada, kita marah. Lu gimana sih? Katanya tukang, katanya ngerti, gini aja nggak bisa, kan kita marah dong. Itu tukang bro, tukang paling mohon maaf sekarang berapa sih, 150 atau 70 ribu sehari mungkin ya. Itu kita boleh marah. Masa ini kita kasih 3,7 miliar kita nggak boleh marah? Yang bener aja, akal sehat di mana kan gitu ya. Oke gitu dulu. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.